Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersyukur dalam Tuhan. Hari ini kita boleh bertumbuh kembali dalam satu persekutuan rumah tangga di keluarga kita masing-masing untuk kembali mendengar Tuhan yang hadir dalam hidup rumah tangga, menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Nya sehingga seluruh isi rumah tangga kita hidup berjalan pada perintah dan titah Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Pembacaan Alkitab di hari Rabu tanggal 29 April 2020 ini, malam ini, terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 24 hingga ke 28. Topiknya adalah mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Kita sudah membaca secara bergiliran pembacaan nats Alkitab malam hari ini, dan saya mau menyampaikan kepada kita semua tentang cara Tuhan membentuk kehidupan umat seturut dengan apa yang Dia kehendaki. Pembuangan di Babel itu menghadirkan dampak tersendiri dalam kehidupan umat Tuhan. Mereka merasa terhinakan, menganggap bahwa Tuhan sudah tidak peduli dalam kehidupan mereka. Mereka menderita sehingga Yehezkiel melukiskannya di pasal 37 ayat 11. Mereka seperti orang Israel itu seperti tulang-tulang yang kering. Mereka sudah kehilangan pengharapan mereka sudah lenyap dan juga mereka sudah hilang. Itu menyedihkan sekali, hidup yang begitu. Kira-kira masih ada secerca harapan atau tidak ya? Kalau sudah melukiskan hidup seperti tulang-tulang kering, kami sudah tidak punya lagi pengharapan, dan kami seperti orang yang hilang lenyap. Tidak ada yang mau peduli. Kalau pertanyaan teologis, rintihan teologis, kemana Allah kami? Atau sudah berapa lama Engkau meninggalkan kami seperti ini? Tuhan hadir dalam kehidupan umat di tengah semua peristiwa yang mereka alami lewat Yehezkiel. Apa arti nama Yehezkiel? Yehezkiel berarti Allah menguatkan. Sesuai dengan namanya, ia menjalankan peran dan fungsi, menyatakan kekuatan, kuasa, penghiburan, dan pengharapan yang abadi, yang sesungguhnya dalam kepastian tindakan Allah akan pemenuhan pengharapan, bukan PHP. PHP itu apa ya? Pengharapan palsu. Bukan itu. Bukan masedu, masa depan suram. Bukan itu juga. Yang disampaikan oleh Yehezkiel dalam nats pembacaan kita adalah akan tampil Raja Daud. Itu berarti zaman keemasan. Itu luar biasa sekali zaman itu. Kejayaan, kemakmuran, penghargaan, sanjungan akan tampil Raja Daud. Dan Tuhan akan memberikan perintah-perintah dan titahnya. Mereka ikut ketetapan Tuhan itu. Lalu juga dikatakan bahwa mereka akan tinggal di tanah yang memang dikembalikan Tuhan kepada mereka. Tanah yang Allah janjikan untuk ditempati nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang Israel. Dan di sana Tuhan akan ada di sana dengan tempat kudusnya itu. Baitnya akan kembali dibangun, lalu nama Tuhan dimuliakan di sana. Tuhan diakui gitu. Dan dia akan tampil menjadi seorang pendamai yang mendamaikan dirinya dengan umatnya yang sudah membelakanginya dan meninggalkannya. Dan akhirnya terpuruk dengan keadaan yang demikian. Dan perjanjian itu adalah perjanjian kekal yang gak pernah dibatalkan. Selama-lamanya Tuhan melindungi. Tuhan ada di perjalanan, sesulit apapun kehidupan kita, segelap apapun kehidupan kita, ada Dia di hidup ini. Jadi jangan katakan saya gak percaya orang itu, apa dia bisa baik ya. Jangan seperti itu. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah sang masa depan, yang selalu mau berpikir dan melakukan apa kira-kira yang terbaik untuk kehidupan kita. Bukan semata-mata demi hidup kita, tapi oleh karena namanya.
Nanti kita akan pelajari akan hal ini. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita berada dalam kondisi seperti itu ya, yang sangat memprihatinkan, terus ada seperti janji manis itu. Apa kita percaya? Apa Israel percaya? Dapat percaya kalau ingat perbuatan-perbuatan Allah yang terbukti. Dapat sungguh-sungguh memahami akan hal itu. Kalau memang ingat lagi perbuatan-perbuatan Allah di zamannya Musa itu, ya, bawa Israel keluar dari Mesir. Terus kemudian Allah mau melakukan tindakannya, masa tidak berbekalkan akan hal itu. Merenungkan tindakan dan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kalau kita mau lihat, mudah nggak ya di tengah kesulitan menerima janji Tuhan? Apa kita nggak bilang mimpi kali ya? Atau kita tidak mengatakan apa betul itu? Mana mungkin? Tapi Tuhan kita adalah Allah sang pembaharu dalam kehidupan. Allah yang menghendaki kita untuk baik dan lebih baik lagi kehidupan ini. Hanya karena namanya. Oleh sebab itu, apakah dengan menghukum lalu memberikan janji, kita mau mengatakan Tuhan benci Israel sehingga dia menghukum? Apakah memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang suka membenci? Apakah itu? Contohnya kita sekarang, COVID ini, pandemi COVID, kita mau mengatakan apa? Atau Tuhan marah? Atau apa? Ini berkah bagi kita. Ayo, mari kita bicara dalam hidup keluarga. Dan yang kedua adalah menanti penggenapan janji. Apa memang mudah menanti janji Tuhan? Kan waktu itu di pembuangan di Babel kan belum terpenuhi itu, yang namanya penggenapan janji itu. Mereka belum diizinkan kan oleh Koresi, Raja Persia yang menaklukkan Babel. Kemudian baru dengan Raja Koresi mereka diizinkan untuk kembali. Bagaimana? Mau hidup berpegang pada janji Tuhan. Ingat perbuatan baik Tuhan. Ingat kasih sayangnya dalam kehidupan ini. Jadi menanti penggenapan janji. Kekuatan apa sehingga kita menjadi anak-anak yang percaya sama Tuhan dan menanti itu dengan penuh rasa sukacita. Karena dia mati tapi dia juga bangkit. Bangkit semangat kita mendengarkan nubuat janji itu. Apa yang membuat kita bergembira, bersemangat di tengah keterpurukan hidup? Ada janji Tuhan itu yang kita pegang. Apa itu? Lalu yang kemudian yang kedua, yang ketiga, yang terakhir adalah untuk apa kita mengalami semuanya itu? Israel mengalami hal-hal begitu, atau kita dengan kondisi pandemi COVID ini, untuk apa kita mengalami semuanya ini? Kalau dihubungkan dengan ayat 28 dari Yeskel 37 ayat 28 dikatakan, maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku dan berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Jadi untuk apa? Bagi bangsa lain, bagi masyarakat lain, dan juga untuk kita, untuk apa? Kalau dihubungkan kehidupan di pandemi COVID ini dengan ayat 28 itu, kalau bagi Israel udah jelas nih, semua itu terjadi, nubuat pun akan tergenapi, supaya bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Nah, sekarang bagi bangsa lain kepentingannya apa? Bagi kita sebagai umat Israel dan kondisi konteks kita sekarang ini, itu maksud Tuhan apa ya? Kok kita diizinkan mengalami ini? Mari bersaksi tentang Dia, nyatakan terus kuasa kebangkitannya dan kebaikannya, dan juga
segala tindakan-tindakan yang memberikan pengharapan, menguatkan gitu, seperti arti Yehezkiel. Apa yang kita lakukan menguatkan saudara-saudara kita yang lemah, yang menderita, yang berkekurangan, yang sakit, yang takut, apa? Yang putus asa. Apa gunanya semua kita mengalami hal itu? Bagi diri kita maupun orang lain. Ayat 28 menjadi kunci jawabannya. Mari mempercakapkan itu dalam rumah ya. Tuhan Yesus berkati kita hadir di rumah kita. Amin.